Iya, ini suaranya. Oke, kita lanjutkan kuliah kita. Oke, jadi setelah UTS ya. Sebentar. Sebentar. Oke, jadi setelah UTS ya kita materinya adalah aplikasi persamaan Maxwell. Ya, jadi aplikasi persamaan Maxwell, terutama ini nanti untuk yang pertama yang akan kita lihat adalah bagaimana penjalanan gelombang dalam berbagai medium, ya. Gelombang elektromagnetik dalam berbagai medium. Jadi setelah UTS ini kita akan belajar aplikasi persamaan Maxwell, ya. Bagaimana kita turunkan itu untuk melihat penjalanan gelombang elektromagnetik dalam berbagai medium. Jadi kita review dulu. Yang pertama dari persamaan Maxwell itu adalah dari persamaan diferensial, ya. Jadi persamaan diferensial kita tahu. Jadi kita sebelum UTS harus sudah bisa menuliskan persamaan Maxwell ini. Yang pertama ya divergensi dari D ya sama dengan rho V. Ini menghitung jumlah garis gaya yang menembus satu permukaan tertutup ya sama dengan muatan total yang terlingkupi. Ya, kemudian divergensi ini kalau di D ini pasangannya adalah B. Ya, ini divergensi, ini untuk medan listrik, ini untuk medan magnet, kan sama dengan 0. Kemudian yang ketiga ya diambil dari Faraday. Ya. Dua divergensi, sekarang kita bicara dua curl. Ya, curl E ya sama dengan minus dB per dt. Ya, yang keempat diambil dari hukum Ampere. Ya, curl H. Ya, ini tentang arus, ini tentang gaya gerak listrik. Ya, ini sama dengan arus ditimbulkan oleh rapat arus muatan yang bergerak, yang rapat arusnya J. Ya, kemudian juga ditimbulkan oleh medan listrik yang berubah terhadap waktu, ya, dB per dt. Nah, ini yang kita dapatkan dari persamaan Maxwell bentuk diferensial sebelum UTS. Nah, untuk menurunkan ke persamaan gelombang elektromagnetik berbagai medium, ya ini di sini nanti kita ambil kasus, ya nanti baik medan listrik maupun medan magnetnya itu dalam bentuk sinusoidal. Ya, kenapa kita ambil bentuk sinusoidal? Karena bentuk sinyal apapun ya berdasarkan pada transformasi Fourier itu bentuk dasarnya adalah sinusoidal. Ya, jadi kita mengambil bentuk yang bentuk dasar ya, supaya sinyal apapun nanti kita bisa turunkan dari sinyal sinusoidal ini.
Jadi di sini nanti bentuk sinusoidalnya ya, E dalam bentuk sinusoidal. Ini kita ambil dalam bentuk sinusoidalnya. Ya, misalnya dalam bentuk E0 ya, bisa dalam bentuk sin omega T ya, plus C cos omega T. Nanti kalau mau ambil sin berarti ambil yang realnya, kalau mau bentuk cos ambil yang imajinernya. Oke, jadi ini katakanlah bentuknya seperti ini. Ya, jadi nanti kita bisa nyatakan dalam bentuk eksponensial ya. Jadi kalau dalam bentuk eksponensial, sorry ini kita balik aja, ini bukan cos sin cos, berarti cos sebentar, ini bentuknya cos omega T plus C sin omega T. Oke. Ya, jadi ini katakanlah nanti bentuknya adalah cos omega T plus C sin omega T gitu ya. Kalau nanti mau ambil yang real ambil yang cos, kalau mau ambil yang imajiner ambil yang sin. Nah, di sini nanti kita ambil dalam satu arah saja, dalam satu bidang ya, misalnya arahnya AX ya, untuk kasus yang paling sederhana. Jadi di sini nanti kita bisa nyatakan sebagai E0 ya, E pangkat C omega T. Ya, arahnya AX. Misalnya case paling sederhananya seperti ini. Jadi bentuk sinarnya sinusoidal kemudian dalam satu arah. Nah, demikian juga nanti hanya ya, kalau kita ambil kasus yang paling sederhana, H sinusoidal, ya ini katakan ini bentuknya adalah H0 E pangkat C omega T. Ya misalkan di arah yang lain, misalnya AY ya, satu arah, satu bidang. Nah, kalau kita ambil case yang seperti ini, kasus yang paling sederhana, sinusoidal, maka di sini ada du B per du T, ada du D per du T. Jadi kita tahu di sini relasinya ya, D itu adalah epsilon E ya, kalau kita bahas di udara ya nanti di sini adalah epsilon 0 ya, B itu adalah mu 0H. Jadi di sini nanti kalau di sini ada du B per du T ya, berarti B itu adalah B-nya itu adalah mu 0H ya, kalau dalam sinusoidal ya berarti di sini. Nah, kita lihat nanti du B per du T ya itu sama dengan mu 0-nya itu satu konstanta, berarti akan sama dengan mu 0 du H per du T. H diturunkan terhadap T. Kalau H diturunkan terhadap T, ya ini hasilnya adalah ya, mu 0, ya H-nya diturunkan terhadap T, berarti H0 ya C omega ya E pangkat C omega T. Dengan kata lain, du H per du T itu akan sama dengan ini sama dengan H semula. Ya, berarti ini sama dengan mu 0 dikalikan dengan C omega ya dikalikan dengan HS semula. Ya. Ya, jadi kalau di sini indeksnya S ya,
Du HS per du T itu sama dengan J omega HS. HS-nya adalah yang ini, semula. Ya. Atau sama dengan J omega mu 0 HS. Nah, begitu juga dengan yang D ya. Ya, jadi D dengan cara yang sama, D itu adalah kalau di udara nih epsilon 0 dikalikan dengan E, maka du D per du T ya, itu akan sama dengan epsilon 0 du E per du T ya. E-nya kalau kita turunkan ya sama dengan kita menurunkan yang ini. Ya, jadinya adalah J omega ya, epsilon 0 E. Ya. Jadi kalau kita punya bentuk sinusoidal, maka ya, turunannya akan sama dengan kembali ke bentuk semula. Jadi ini kita ambil nanti penjalanan gelombangnya nanti untuk case yang paling sederhana itu sinusoidal dalam satu arah ya, satu bidang. Oke. Nah, berikutnya untuk bisa menurunkan ke karakteristik gelombang di dalam berbagai medium nanti ya ada suatu persamaan ya atau identitas ya. Jadi di sini ada persamaan identitas. Ya, jadi kalau kita punya suatu vektor F ya sebarang vektor, maka curl dari curl F gitu ya. Sorry ini saya ulangi. Ya, jadi curl satu curl F ya, jadi curl dari curl F ya. Ini sebarang vektor F-nya ya, itu akan sama dengan ya gradien suatu divergensi F ya dikurangi ya operasi ya del kuadrat F. Nah, ini kalau kita punya sebarang vektor maka akan berlaku seperti ini. Ya, jadi ini operasi curl, ini operasi divergensi, ini gradien, ini operasi del kuadrat F ya. Del kuadrat F itu kalau kita punya F-nya adalah Fx arah AX ya, tambah Fy arah AY, tambah Fz arah AZ, maka del kuadrat F ya, ini dibaca F del kuadrat F itu Fx, turunan kedua dari Fx ya diturunkan terhadap do X. Ya, jadi turunan dua kali Fx diturunkan terhadap X. Ya, ditambah dengan turunan kedua dari Fy ya, diturunkan terhadap do Y. Ditambah dengan turunan kedua dari Fz ya diturunkan terhadap do Z. Ya, ini operasi del kuadrat F. Del ya kuadrat ya. Nah, jadi kalau kita punya sebarang vektor akan berlaku seperti ini. Nah, sekarang ini kita tinggal masukkan ke persamaan Maxwell tadi ya.
Jadi kalau ini kita terapkan ke E, ya jika diterapkan ya untuk medan listrik, ya maka operator di atas ya akan jadi ya suatu curl E ya akan sama dengan ya gradien suatu divergensi E ya minus ya operasi del kuadrat E. Nah, ini kalau kita terapkan untuk udara, ya untuk udara itu tidak ada rapat muatan listrik, ya jadi rho V itu sama dengan 0. Ya untuk udara. Ya jadi tadi kalau divergensi D itu sama dengan rho V, ya rho V-nya 0, ya berarti di sini adalah divergensi D sama dengan 0, ya D itu adalah epsilon E, ya. Jadi divergensi epsilon E. Ya, jadi di sini D-nya adalah divergensi epsilon E, E-nya satu konstanta, epsilon 0 ini satu konstanta. Jadi di sini divergensi dari E-nya sama dengan 0. Nah, sehingga ini hasilnya 0 nih. Yang di sini, yang ini hasilnya akan sama dengan 0. Ya, jadi di sini adalah curl ya suatu curl E ya. Ini masih sama, cuma yang ini hasilnya 0 ya akan sama dengan minus del kuadrat E. Nah, kemudian curl E itu sama dengan ini. Ya, minus 2B per 2T. Minus 2B per 2T berarti yang ini. Jadi curl E-nya kita bisa ganti yang ini. Ya, jadi di sini tadi curl E-nya kita ganti. Ya, ini curl dari minus ya J omega mu 0 H. Ya, sama dengan minus del kuadrat E. Ya, ini asalnya dari mana? Asalnya dari sini. Ya. 2B per 2T, ini masih ada minus, berarti minus mu 0 J omega H. Nah, karena ini suatu konstanta semua, maka kita bisa keluarkan, ya akan jadi minus J omega mu 0. Ini konstanta, ini bisa kita keluarkan, ya akan sama dengan curl dari H sama dengan minus del kuadrat E. Nah, curl H-nya kita bisa ganti juga dengan ini. Curl H itu adalah J ditambah 2D per 2T. Ya, jadi di udara ya curl H itu tadi adalah J ditambah dengan 2D per 2T. Nah, di udara kita ini tidak ada muatan yang bergerak ya, tidak ada rapat arus ya. Ini sama dengan 0. Ya, di udara itu ya udara nggak ada rapat arus sehingga J-nya sama dengan 0. Nah, sehingga tinggal kerhanya kita bisa ganti dengan 2D per 2T. Nah, 2D per 2T-nya tadi kita bisa ganti dengan ini. 2D per 2T ini sama dengan J omega mu 0, J omega epsilon 0 E. Jadi kerhanya kita bisa ganti dengan ini. Jadi ini ke sini ya.
Jadi minus C omega mu 0, ya kerhanya kita ganti dengan dudi per dut. Dudi per dut-nya adalah C omega epsilon 0 E. Ya, sama dengan minus del kuadrat E. Ya, jadi ini ada minus, ada minus. Ya, C itu akar minus, ya C itu sama dengan akar minus 1. Ya, C kali C berarti minus 1. Ya, jadi di sini kita bisa coret, ya. Jadi kita bisa nyatakan curl del kuadrat E sama dengan, ya, minusnya kita coret, tinggal C kali C itu minus 1, ya, minus menjadi minus omega kuadrat mu 0 epsilon 0 E. Nah, ini yang disebut dikenal dengan istilah persamaan Helmholtz. Ya, persamaan Helmholtz. Ya, jadi nanti kita cari turunan 2 kali ini masing terhadap tiap-tiap komponennya sama dengan ini suatu konstanta, ya, dikalikan dengan besaran dari vektor itu sendiri. Oke. Nah, jadi di sini nanti kita bisa tuliskan, ya, ada suatu konstanta nanti, ya, ini disebut sebagai suatu konstanta perambatan gelombang namanya ininya. Ya, jadi di sini ini adalah suatu konstanta, ya. Ini adalah konstantanya kita sebut sebagai beta kuadrat, ya. Jadi beta kuadrat ini kita sebut sebagai omega kuadrat mu 0 epsilon 0. Jadi nanti persamaannya ini, ya, akan menjadi, kalau ini kita sebut sebagai beta kuadrat, maka ini adalah del kuadrat E, ya, akan sama dengan minus beta kuadrat, ya, dikalikan dengan E. Nah, sehingga sama seperti tadi di sini, ya. Kalau ini diturunkan sekali, ya, hasilnya bentuk semula, tapi ada suatu konstanta. Nah, kalau kita turunkan 2 kali, maka ini akan jadi kuadrat. Ya, kalikan bentuk yang diturunkan tersebut. Nah, sehingga di sini solusi yang memenuhi persamaan ini, ya, jadi solusinya, ya, solusi persamaan yang ini itu, ya, E-nya adalah bentuk, ya, ini kira-kira bentuknya E0 E pangkat C, ya, ini dalam bentuk beta, ya, katakanlah ini dalam bentuk beta Z, ya, dikalikan dengan E pangkat C omega T. Ya, jadi kira-kira seperti ini. Oke, jadi di sini nanti medan listriknya itu harus dalam bentuk seperti ini.
Ya, tadi dalam arah AX ya. Oke, jadi saya ulangi di sini. Jadi kita sudah mendapatkan persamaan bahwa ya del kuadrat E ya itu sama dengan minus beta kuadrat ya dikalikan dengan E. Nah, jadi solusi yang memenuhi persamaan tersebut ya harus didapat E-nya dalam bentuk seperti ini. E itu akan sama dengan ya E0 ya E ya pangkat ya bisa plus minus C beta Z kalikan E pangkat C omega T. Ya, arahnya AX. Atau kalau ini kita bisa nyatakan ini sebagai E0 E ya kita satukan ini C ya di sini adalah omega T plus minus beta Z. Ya, arahnya adalah AX. Jadi solusi yang memenuhi persamaan ini harusnya bentuknya seperti ini. Ya. Nah, kalau kita nyatakan dalam bentuk sinusoidal, ya. Jadi ini dalam sinusoidal kalau kita mau ambil yang nilai sin, ya berarti kita ambil nilai realnya. Ya, jadi untuk mengambil nilai yang real, ya kita ambil nilai real dari E0 E pangkat C omega T plus minus beta Z. Ya. Ya, berarti nilai realnya adalah E0 sin omega T plus minus beta Z, ya arahnya AX. Nah, ini dituliskan karena ini variabel ada fungsi Z dan fungsi T, maka ini kita bisa nyatakan sebagai EZ fungsi T. Ya, jadi ada dua variabel, fungsi Z dan fungsi T. E0 sin omega T plus minus beta Z. Oke, jadi persamaan umum ya medan listrik yang merambat di udara itu bentuknya seperti ini. Ya, jadi di sini adalah ini kita sebut sebagai persamaan umum ya gelombang atau medan listrik ya yang merambat di udara. Nah, nanti kita bisa gambarkan ya persamaan ini, dia fungsi Z dan fungsi T. Nah, persamaan ini kita turunkan dari medan listrik yang fungsi yang F-nya ini kita ganti dengan medan listrik ya. Kalau ini kita ganti dengan medan magnet, ya, jadi ini untuk medan listrik, ya. Jadi untuk medan magnet, ya kita turunkan sama tadi dari di sini ya curl dari curl H gitu ya. Tadi F-nya kita ganti H, ya akan sama dengan gradien dari divergensi H minus del kuadrat H. Nah, nanti dengan cara yang sama kita dapatkan persamaannya del kuadrat H, ya nanti bentuknya juga sama ya, minus beta kuadrat
dikalikan dengan H. Nah, sehingga solusi yang memenuhi persamaan ini, ya medan magnetnya nanti juga sama ya dalam bentuk HZT. Ya, di sini adalah H0. Di sini E pangkat J omega T ya plus minus beta Z juga. Ya, bedanya di sini arahnya adalah AY. Ya, karena tadi ini kita turunkan dalam bentuk arah AY. Oke, sehingga nanti secara lengkap medan listrik dan medan magnet kita bisa tuliskan persamaan gelombang ya, elektromagnetik yang merambat di udara. Ya, nanti persamaannya dalam bentuk ya ini sambil satu kasus ya, EZT adalah E0, kita ambil yang realnya berarti di sini adalah sin omega T plus minus beta Z, ya, arahnya AX, sedangkan medan magnetnya Z, T, ya di sini H0 sin omega T ya, plus minus beta Z, arahnya adalah AY. Ya, di sini satuannya volt per meter, ya di sini satuannya ampere per meter. Oke, ini persamaan umumnya seperti ini. Nah, ini gelombang seperti apa sih, gitu ya? Jadi kalau kita lihat, kita amati, ya untuk katakanlah di sini fungsi Z dan fungsi T, ya. Jadi diamati pada saat T sama dengan 0, ya kita amati ya, maka EZT, ya T-nya sama dengan 0, adalah E0 ya plus minus beta E0 sin omega plus minus beta Z ya, karena T-nya sama dengan 0. Ya, kalau T-nya sama dengan 0, berarti ini sama dengan 0, berarti tinggal E0 sin plus minus beta Z ya, arah AX. Jadi T sama dengan 0, ya. Kalau Z-nya positif, ya. Jadi di sini seolah-olah E0 sin omega sin beta Z, ya. Di sini kita bisa gambarkan, ya. Amplitudenya adalah E0, ya, sin ya, ini adalah arah Z. Ya, medan listriknya ya seolah-olah begini ya, karena arahnya adalah ini katakanlah arah X, subuh X. Ya, ini dalam arah subuh X, arah medan listriknya. Ini pada saat T sama dengan 0. Nah, pada saat katakanlah pada saat T yang lain, ya pada saat omega T sama dengan katakanlah pi per 2, ya berarti pada saat berikutnya, ya pada saat berikutnya, ya kita melihat, kita ambil salah satu case saja, ya
kalau di sininya adalah arah minus beta Z, ya, jadi kalau misalkan arahnya kan ini bisa plus bisa minus. Kalau kita ambil yang minus, ya katakanlah ini pada saat ini adalah kita ambil yang beta Z-nya minus. Nah, pada saat omega T-nya ini pi per 2, ya berarti persamaannya adalah EZT, ya, akan sama dengan E0 sin pi per 2, ya, minus beta Z, ya, arah AX. Nah, persamaan ini ya kita bisa gambarkan ya dalam arah Z. Ya, pada saat Z sama dengan 0, ya ini pada saat Z sama dengan 0 di sini, berarti ini 0, berarti E0 sin pi per 2. Ya, berarti dia sin pi per 2, ya, sin pi per 2 sama dengan di sini ya. Hasilnya kira-kira begini. Oke. Ya. Ya, pada saat omega T yang lain ya, pada saat T yang lain, pada saat T berikutnya nih, kalau kita ambil persamaannya minus beta Z, ya, maka seolah-olah dia hasilnya seperti ini. Nah, arahnya ya, jadi seolah-olah gelombang kalau di sininya hasilnya adalah persamaannya adalah minus, ya. Gelombang itu seolah-olah dia merambat ke arah sumbu Z positif. Ya, jadi bergeraknya ke sana. Ya, ini kita bisa lihat simulasinya ya. Jadi di sini persamaan ini mau menandakan bahwa ya, jadi kalau arahnya ininya positif, dia bergerak ya ke arah ya negatif Z. Tapi kalau di sininya negatif, ya dia bergerak ke arah Z positif. Nah, ini kita bisa simulasikan. Jadi pada saat T sama dengan 0, misalnya seperti ini, ya pada saat T yang lain, ya jadi gelombang seolah-olah bergerak, ya merambat, ya merambat. Nah, kalau dia di sini adalah minus, maka dia gelombang itu, ya ini pada saat ini Z-nya sama dengan 0, kita bisa petakan ya. Berarti di sini adalah sin pi per 2, ya sin pi per 2 di sini hasilnya ini. Nah, pada saat beta Z, ya beta Z ini hasilnya katakanlah pi per 2, maka pi per 2 minus pi per 2 hasilnya 0. Oh, sorry, kebalik lah. Pada saat omega T-nya pi per 2, oh, sorry, kebalik ini. Hasilnya harusnya seperti ini ya. Sebentar, saya hapus dulu. Salah, gambarnya salah.
Ya, jadi di sini kalau kita gambar pada saat omega T-nya pi per 2, ya ini hasilnya begini. Ya. Ya, ini tinggal kita masukkan pada saat Z sama dengan 0 hasilnya bagaimana gitu ya. Ya, jadi seolah-olah dia bergerak, ini kalau kita gerakkan ke sana, kan hasilnya seperti ini. Ya, jadi nanti kita bisa uji di pada saat omega T sama dengan pi, ya hasilnya seolah-olah gelombang itu merambat ke sana. Ya, ke arah Z positif. Ya, ke arah Z positif. Jadi kalau persamaannya ini adalah negatif, maka dia ke arah Z positif. Nah, nanti silakan dicoba digambar kalau omega T-nya di sini positif, seolah gelombang merambatnya ke sana. Nah, di sini ya T berapapun ya pada saat T berapapun ya maka amplitudo maksimumnya tetap E0 ya. Jadi dia tidak ini adalah amplitudonya ya. Ya, amplitudonya tetap E0. Ya, jadi tidak berkurang. Ya, sehingga gelombang merambat di udara itu berapapun jaraknya ya E0-nya konstan, E0-nya tetap, E0-nya tidak berubah. Ya, jadi E0-nya tidak berubah. Oke. Nah, kemudian betanya ini ya, tadi beta kuadrat itu adalah ini ya. Ini beta kuadrat itu adalah ini. Jadi beta ini ada disebut sebagai konstanta fasa ya. Jadi di sini adalah konstanta fasa. Ya, jadi beta itu ya tadi beta kuadrat itu adalah omega kuadrat mu 0 epsilon 0 ya omega kuadrat mu 0 epsilon 0 ya di sini beta itu sebagai akar W kuadrat omega kuadrat mu 0 epsilon 0 ya atau omega akar mu 0 epsilon 0. Nah, ini disebut sebagai konstanta fasa. Oke. Nah, satu lagi di sini ya omega T plus minus beta Z. Nah, ini kita bisa sederhanakan ya. Jadi kalau di sini ini berarti punya dimensi yang sama ya. Omega T ya plus minus beta Z. Ini kita bisa sederhanakan berarti omega T ya plus minus beta per omega ya dikalikan dengan Z. Ya, ini kalau saya keluarkan omeganya kan kita bisa susun seperti ini. Nah, beta itu adalah ini akar omega akar mu 0 epsilon 0. Ya, jadi di sini kita bisa nyatakan sebagai omega T plus minus betanya saya ganti dengan ini. Ya, omega akar mu 0 epsilon 0 per omega ya dikalikan dengan Z.
sehingga omeganya bisa dicoret. Nah, artinya T itu adalah waktu, ya. Z itu adalah posisi, ya. Supaya dimensinya waktu, ya berarti yang ini itu adalah, kalau ini dimensinya waktu, ya berarti ini harus dimensinya waktu, berarti akar mu0 epsilon 0 dikalikan dengan Z, ya Z itu posisi, harus dimensinya waktu. Ya karena ini T plus minus, ya dimensinya harus sama. Nah, supaya dimensinya waktu, maka ini harus sepersama dengan kecepatan. Ya. Jadi kalau jarak dibagi kecepatan kan sama dengan waktu. Jadi kecepatannya di sini adalah harus 1 per akar mu0 epsilon 0. Nah, jadi kecepatan merambat di udara itu adalah 1 per akar mu0 epsilon 0. Nah, kalau kita lihat mu0 itu 4pi kali 10 pangkat minus 7. Ya, jadi di sini kalau kita lihat di sini, kalau kita masukkan epsilon 0 itu adalah 1/36 pi, ya, kali 10 pangkat minus 9. Ya, kemudian mu0 itu adalah 4pi kali 10 pangkat minus 7. Maka kalau kita masukkan harganya, ya ini akan sama dengan, ya, 3 kali 10 pangkat 8. Ya, jadi dari menurunkan persamaan Maxwell, ya, itu kita bisa melihat karakteristik perambatan gelombang, ya, bahwa gelombang merambat di udara itu kecepatannya 3 kali 10 pangkat 8. Ya, kemudian berapapun waktunya, T-nya, amplitudenya tetap, ya, tidak berubah sebagai E0. Nah, kemudian kalau di sini persamaannya positif, dia merambat ke arah sumbu Z negatif. Kalau di sini negatif, di sini merambat ke arah sumbu Z positif. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Oke, baik, kalau tidak ada, sampai di sini, ya. Sorry. Jadi nanti pada sampai tahap ini adalah karakteristik gelombang merambat di udara. Nanti kita lanjutkan dengan latihan soal. Oke, sampai di sini kuliahnya. Tugas di LMS juga sudah bisa dikerjakan, ya. Cuma nanti kita akan tambahkan dengan latihan soalnya. Kalau nggak ada pertanyaan, kuliah sampai di sini. Sampai ketemu nanti kalau latihan soal saya tambahkan di grup WA, ya, rekamannya. Terima kasih.